Alhamdulillah al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat untuk kita semua, terutama untuk diri khatib sendiri. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Walaupun zaman kita sudah berubah, tahun kita berganti, situasi saat ini yang selalu membawa risih hati, ketakutan, kekhawatiran terjadi saat ini, termasuk ketika kita memasuki tahun 2021, di mana wabah COVID-19 masih menghantui dunia, termasuk negeri kita yang tercinta Indonesia. Namun dengan iman dan takwa, namun dengan selalu beriman dan bertakwa dimanapun kita adanya, meskipun tahun berganti, zaman berubah, kita tetap beriman dan bertakwa, karena inilah yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Nikmat yang teragung, nikmat yang terbesar yang harus kita upayakan, diikhtiarkan, dilaksanakan konsisten setiap hari bahkan sampai akhir hayat adalah dalam iman. Hingga hembusan napas yang terakhir kita meninggal dalam iman, dan inilah tamamun nikmah al-mautu alal Islam. Sempurna-sempurnanya nikmat itu ternyata meninggal dalam keadaan iman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, oleh karenanya kita perlu konsisten. Bahasa agamanya adalah istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah karena Allah memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fussilat pada ayat yang ke-30. Firman Allah ini menjelaskan untuk kita agar kita senantiasa istiqamah. Menurut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, istiqamah maknanya adalah tidak menyekutukan Allah. Menurut Imam Abu Qatadah, istiqamah adalah senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidalik fad'u wastaqim kama umirta. Falidalik fad'u wastaqim. Oleh karenanya serulah kepada orang untuk istiqamah. Wala tattabi ahwa. Serulah kepada orang untuk tidak mengikuti hawa nafsu. A'zam, inilah seutama-utamanya amal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Istiqamah berarti tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan cara apapun, dengan bentuk apapun, dilarang, bahkan termasuk dosa besar. Nomor ke-1 adalah menyekutukan Allah. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah dengan mentauhidkan, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dulu, mungkin di zaman nenek moyang kita, mungkin di zaman saat kita waktu kecil, menyekutukan Allah itu dengan meyakini kepada kekuatan benda seumpamanya keris, meminta kepada selain Allah seumpamanya meminta kepada kuburan, menyuguhkan sesuatu kepada yang dianggap ada kekuatan di balik alam semesta ini. Tetapi saat ini kemusyrikan itu tidak seperti itu lagi. Tersihir dengan teknologi yang canggih sampai meyakini pada kekuatannya. Ini juga musyrik di zaman sekarang ini. Tersihir dengan teknologi yang canggih saat ini, di mana dunia medsos menjadi kebutuhan setiap hari, tapi tidak sedikit yang melupakan Allah dengan dunia medsosnya, bahkan menjadi arena mewabahnya, menyebarnya pintu-pintu fitnah, pintu-pintu hoak, permusuhan, kedengkian, bahkan kesombongan. Ini pun tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan masuknya kepada pintu-pintu kemusyrikan. Oleh karenanya di dalam kitab Sulamut Taufik, yang menyebabkan kita keluar dari Islam bisa karena i'tiqad. Yang menyebabkan kita keluar dari Islam bisa sebab perbuatan. Yang bisa menyebabkan keluar dari Islam karena bisa juga sebab ucapan. Keyakinan, tidak meyakini kepada Allah,
tidak meyakini akan sifat-sifat kesempurnaan Allah, kemahasempurnaan Allah, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, dari i'tikad. Menyembah berhala, meminta-minta pada kuburan, menjadikan kekuatan kepada benda, bersujud kepada selain Allah, ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam karena sebab perbuatan. Di dalam syarah kitab Sulamut Taufik, yang terbanyak nanti di akhir zaman adalah murtad ucapan, kaulian, menuduh kepada orang yang masih sholat kafir, murtad, keluar dari Islam. Menuduh kepada seseorang yang masih bersyahadat, munafik, kafir, ini juga bisa keluar dari Islam karena sebab ucapan. Bahkan zaman sekarang sangat terasa, ya, saling caci, saling maki itu antar kita. Bahkan yang sudah haji, bahkan para ustadz, bahkan para penceramah, bahkan di antara majelis taklim, sudah tidak ada batasnya mengucapkan kata-kata kotor dengan sesama umat Islam. Si kafir, si Yahudi, si munafik, si bodoh, si anjing, si babi, dan kata-kata yang lainnya. Oleh karenanya, dalam khutbah yang singkat dan sederhana ini, mari kita istiqamah dalam i'tikad. Mari kita istiqamah di dalam perbuatan. Mari kita istiqamah di dalam ucapan. Keyakinan atau i'tikad la ilaha illallah, la ma'buda fil wujudi bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib dipuja, dipuji, diibadahi dengan sebenarnya, pada adanya dengan sebenarnya, kecuali Allah. Perbuatan kita iringi dengan akhlak yang mulia, perbuatan kita iringi dengan amal yang soleh, perbuatan kita yang melahirkan manfaat kepada sesama. Ucapan kita tutur kata yang baik, ucapan kita tutur kata yang menyebabkan orang mengambil manfaat, tutur kita adalah yang menyebabkan orang lain selamat, maka insya Allah inilah orang-orang yang istiqamah. Sebagaimana Imam Abu Qatadah istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah saat ini berbeda tentunya. Hampir 1 tahun kita dalam wabah. Sab-sab sholat aja jadi renggang, salaman aja jadi berubah, sehingga ada orang yang sentimen. Itu adalah keluar dari sunnah Rasul. Padahal ini ilatnya karena ada sebab, karena ada sebab, karena ada sebab, dan hal ini juga sudah ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu istilah stay at home, diam di rumah, sudah ada. Bahkan di dalam kisah para sahabat juga, termasuk Sayyidina Umar, yang tidak jadi kepada satu tempat karena di sana tengah terjadi wabah taun, sehingga Umar membatalkan berangkat ke satu tempat itu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Insyaallah orang yang istiqamah akan mendapat kabar gembira dari Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan mendapatkan kabar gembira kelak di akhiratnya, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu tafsir, insyaallah orang-orang yang beriman saat sakaratul maut, saat ruh akan keluar dari jasadnya, diberikan kabar gembira oleh malaikat, diperlihatkan kepadanya tempat yang abadi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam hidup dan kehidupan saat ini, meskipun zaman berubah, tahun berganti, situasi yang menyebabkan risih hati, kita tetap istiqamah, kita tetap beriman kepada Allah, kita tetap bertakwa kepada Allah. Rumah tangga istiqamah, suami dan istri istiqamah, sekolah, guru dan murid juga istiqamah, presiden dan rakyatnya juga istiqamah, bahkan sampai jabatan yang paling terbawah
sampai RT pun istiqamah. Semua kita istiqamah. Kalau tidak istiqamah, bahayanya akan membawa kepada kekacauan, akan membawa kepada keruksakan, akan membawa kepada kebinasaan. Tapi dengan istiqamah, insyaallah kemanfaatan, kemaslahatan akan lahir dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hada, astaghfirullahal azim.